Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti kontroversi adanya sosok Ganjar di Adjan Maghrib sebuah televisi swasta, di mana pemilik channel tersebut merupakan Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibjo, yang kini bergabung dalam koalisi milik Ganjar Pranowo. Menurut Rocky, channel televisi swasta tersebut tidak ada hubungannya dengan Perindo meski dimiliki oleh orang yang sama. Ia menyebut bahwa Perindo tidak diperbolehkan memanfaatkan frekuensi publik demi keuntungan partai. Rocky bahkan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Perindo merupakan perbuatan curang hingga bisa ditegur bahkan dijatuhi sanksi. Ini rame nih ya soal politik identitas itu karena hal-hal semacam ini kan kita selalu orang kalau bicara politik identitas itu stigmanya pasti Islam gitu ya, Bung Rocky. Tapi kita sekarang lagi menarik nih ya karena Anda tadi masuk soal politik identitas, soal Ganjar Pranowo yang lagi rame nih karena dia itu tampil dalam video-video dia itu video ketika diambil wudhu, dan sholat dan sebagainya itu tampil dalam azan maghrib di RCTI dan MNC TV. Yang kita tahu ini adalah milik Haritanu dan kemudian orang jadi loh kenapa jadi Ganjar Pranowo yang baca pres PDIP tiba-tiba tampil mendadak jadi kadrun gitu, menjadi santri, padahal mereka selama ini yang selalu mengecam itu gitu. Ya itu juga, itu langsung terlihat bahwa ada proyek dari Perindo, kan dari Perindo ya, yang ada dalam koalisi Ganjar. Jadi buat apa itu dipamerkan? Justru orang akan anggap bahwa ini namanya insider trading sebetulnya kan, yang sebetulnya buruk sekali itu. Jadi buat apa itu Pak Haritanu udah punya Perindo tapi masih memanfaatkan jaringan dia itu untuk menyodorkan sesuatu yang akan kontroversial. Pasti akan ada ledakan sosial walaupun kecil karena menganggap kita Indonesia itu meminjamkan frekuensi publik pada MNC, pada Haritanu, pada RCTI. Itu bukan frekuensi Partai Perindo, itu frekuensi publik yang melalui negara dipinjamkan pada Haritanu tuh. MNC bukan dipinjamkan pada Perindo, itu beda juga tuh. Jadi Perindo ini nggak boleh memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan koalisi Ganjar di situ. Itu curang namanya. Bukan sekedar curang, itu apa hal yang bermakna di situ. Coba kalau Ganjar misalnya jadi pasangan dari sebut aja Anies Baswedan misalnya tuh. Mengapa Haritanu mau pasang di situ tuh? Dan Haritanu itu berpasangan dengan Prabowo misalnya. Jadi poin kita adalah Haritanu mesti bisa bedain bahwa dia punya partai, oke, silakan hak warga negara. Tetapi memakai frekuensi publik untuk kepentingan partai itu nggak boleh. Kan frekuensi publik diizinkan untuk aktivitas publik yang tidak boleh bersifat segmented. Jadi lama-lama kita pinjamin frekuensi publik ini supaya Pak Perindo memanfaatkan Ganjar, itu namanya curang. Jadi mestinya ditegur atau dikasih sanksi bahkan. Ini serius nih, nggak boleh dianggap bahwa itu sekedar sinyal kecil. Ini kan proyek yang disiapkan buat Ganjar akhirnya. Kalau mau pakai Perindo ya oke, tapi jangan pakai MNC yang nggak ada hubungannya dengan hak Haritanu untuk membesarkan Ganjar. Ganjar boleh dibesarkan lewat Perindo, tapi jangan dibesarkan lewat frekuensi publik yang adalah hak rakyat yang majemuk. Ya, saya satu itu saya kira sepakat itu soal frekuensi publik, dan ini kan sebenarnya kritik banyak pengamat juga berkaitan dengan monopoli media yang ada di satu tangan begitu ya. Dan disebut cross ownership gitu, karena dulu ketika sebelum kemudian terjadi disrupsi dengan media sosial ini kan mereka kuasai media cetak, radio, online dan televisi, dan praktis dulu ketika belum ada media sosial betul-betul mereka bisa memonopoli dan memanipulasi opini publik. Ya keadaan kita berubah tuh, seolah-olah nggak ada cara lain untuk secara beradab jadi campaign manager dari Ganjar Pranowo. Jadi kalau Perindo berupaya untuk menyelundupkan semacam kepentingan, orang lihat bahwa Anda nggak percaya diri kalau gitu kan. Dan itu juga publik dengan cepat justru memberateli Pak Ganjar. Kok ada di situ? Bagaimana cara sholat yang benar? Kenapa sudut kamera diarahkan ke situ? Apakah ada kenikmatan di situ? Atau mungkin berkali-kali Pak Ganjar tuh disuruh hadap ke kiri sedikit tuh, mundur 2 cm. Lu keindahan ibadah di mana tuh? Kan terlalu sempurna angle kamera di situ kan. Jadi ini dibikinnya mungkin nggak, orang akan anggap ini mungkin bukan di rumah ibadah, justru di studio, direkayasa kan. Jadi bahaya itu kalau orang akhirnya menganggap bahwa ini permainan, dan permainan itu nggak boleh dikaitkan dengan status keibadahan seorang tuh. Kan ibadah itu harusnya candid.
diambil. Kalau ini kan jelas-jelas itu sudut kamera bikin 30 derajat dan simpangan warna itu diatur sedemikian rupa, saturasinya kan. Jadi betul-betul nggak ada kesucian atau sebut aja yang apa namanya ke batin rohaninya itu diganggu justru oleh sudut kamera itu. Iya, ya. Dan ini nggak boleh ada orang sedang sholat ngambil dari frontal di depan imam itu. Itu yang saya maksud tadi itu. Jadi pasti ini adalah rekayasa dan nggak boleh itu sholat direkayasa. Apalagi direkayasa untuk kepentingan politik, apalagi direkayasa untuk kepentingan politik satu partai, apalagi direkayasa untuk kepentingan politik satu calon presiden. Oke, tapi kan begini ya. Kita kan selalu sejak awal kita tidak menyatakan bahwa soal politik identitas itu bukan satu persoalan, begitu ya, Bung Rocky, karena memang kita itu ya masing-masing punya identitas dan betul. Orang seperti Ganjar setia saja identitasnya dia sebagai nasionalis gitu, nggak perlu mengeksploitasi sisi kesolehan dia gitu. Ini justru yang didebatkan dari dulu, ini politisasi identitas itu untuk meraup suara. Nah di situ konyolnya tuh, politik identitas ya tiap hari kita hidup dengan politik identitas. Tapi begitu sekarang itu justru PDIP atau tim Ganjar itu yang mau menghalangi politik identitas, sebetulnya dia lakukan politisasi identitas yang bagian yang buruk sebetulnya. Jadi dia nggak paham juga antara politik identitas dan politisasi identitas. Yang terjadi sekarang politisasi identitas tuh, dan orang nggak lihat bahwa ada gunanya tuh, atau yang orang cuma lihat kok dangkal sekali ya cara tim Ganjar itu mempromosikan Ganjar.